beli seblak campur 5 telur ini? Kalau telur gini step satunya apa nih? Sama kayak biasa ya, cuma satu telurnya masuknya pas habis kuahnya mendidih. Telur ajaib kita masukin teh, telur ayam, telur bebek, telur ayam kamu, telur puyuh. Ini dia seblak 5 jenis telur, kalau dijual harganya berapa nih teh? Itu 50.000. Udah aku bayar deh pakai kris. Aplikasi apa tuh bang? Ini aplikasi GoPay bu, makanya pakai aja GoPay pasti dapat GoPay coin. Oh iya. Iya dong, pasti selalu dapat cashback, bener-bener untung banget kan. Makanya download aplikasi GoPay. Nih kita cobain dulu seblak telur ini guys. Jujur enak. Kalau mas telur ini berapa? Bisa nggak sih beli seblak campur 5 telur ini? Kalau telur gini step satunya apa nih? Sama kayak lagi siapin sahur ya? Iya bu, lagi potong anak Honda, mau digagal. Itu bakar buat kamu. Kenapa buka puasa? Halo semuanya. Selamat pagi ya semua, good morning. Oke, aku main Chorus nggak berisik-berisik ya. Aku batuk.
Mendengar cerita dari ayahnya Ali, Pak Hamid pun langsung memberikan adik Ali ini air minum yang memang sudah dibacakan. Adik-adik masih nangis kejar ini, Pak. Minum sayang, minum. Baru tenang. Tapi Pak, sayangnya setelah kejadian itu, adik Ali ini pun langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Karena apa? Demam. Waktu itu dikhawatirkan terjadi sesuatu pada tulang tengkorak ya. Tidak sama bapak ya kan. Itu dia sama bapak itu terlepas ke lantai gara-gara dilempar bapak itu. Akhirnya adik-adik pun langsung dirawat di rumah sakit. Dan setelah beberapa hari adiknya Ayu dirawat di rumah sakit, bapaknya siapa? Ali di mana? Ali di mana? Di rumah Pak. Kenapa? Nah, sekarang tolong kau lihat di pondok itu kakek itu lagi ngapain? Kakek itu lagi ngapain? Coba cek sama si Ali. Lagi kebakaran Pak, dia sambil nyanyi lagi biasa kata si Ali. Ali kau dengar aku baik-baik ya dia. Dengar aku baik-baik. Cepat sekarang kau ambil air, kau siram api itu sekarang. Nah pada saat itu Ali ini antara dia memang pengen mati nanti enggak, terus ada lagi sisi dia ini takut terjadi apa-apa gitu kan. Akhirnya Ali panggil Om Mary, bantulah aku buat madamin api si kakek yang rumah. Ayo aku bantu dah. Akhirnya si Ali sama Om Mary pun langsung menyiapkan kebakaran pun. Langsung ngambil air menyiram kebakarannya si kakek Yong. Siram ya kan, ganggu asap kakek ini, orang sebelah lagi sakit. Om Mary tapi pada saat itu dipadamkan api kebakaran itu yang dibakar sama siapanya sama kakek Yong. Belum tahu setelah itu apa yang terjadi. Setelah kebakaran itu disiram air sampai mati, Ali langsung mendapatkan kabar kalau Bandung ke Surabaya Gambir, oke. Gambir.
Hah? Adomelin.
Seperti rasa seperti bulatku, tapi mulai sana ada lebih baik mengadakan smoothie vitamin plus niacinamide real progressnya. Iya, bicara glowing, buktiin sekarang.
kan mandi ya. Hmm, Udah habis minyak. udah. Enak. Enak nggak? Mie apa itu? Masak kesukaan aku. Itu mie apa tadi aku masak? Atau Iya, mie apa itu? usah tak? Kenyang. Iya. Ntar yang BG di emam ya. Oke? Di emam, soalnya kan sampai sore. Sekolahnya nanti 8. Apa ya nanti ya? Langsung ya. Semoga dapat semua. Dicekek.
udah kami belain lah memang kami tuh lumayan solid lah kan. Nah lihat respon kawan-kawannya saya bilang makasih ya Wak kita lihat sama kami di situ apa dia penasaran kan tanya apa kakaknya kayak gitu siapa yang pukulin kakak bukan yang menjawab setelah itu malah sambil lagi main HP dan dia main HP agak lama habis saya sembunyi langsung dia berdiri dan jalan agak jauh nih dari tongkrongan entah itu telepon dari siapa nah tapi dari raut wajahnya saya lagi kelihatan tegang gitu loh habis telepon sih saya nyamperin si Raka nyamperin si Awa saya bilang Kak aku pergi dulu ya kalau ada apa-apa tolong dijemput aku ajak anak-anak juga gitu lalu udah aku mana udah bagus standby aja aku bakal nelfon kau kalau aku butuh kalian ya udah hati-hati ya si Raka akhirnya adalah tuh mereka cuma bisa ngeliat si Sela pergi naik motornya di tengah cuaca lagi gerimis nah setelah si Sela ini pergi udah nggak kelihatan lagi gerimisnya makin deras wah dan warung kopi yang tadinya rame di situ nah entah ngapa nggak enak perasaan aku langsung berubah kali bukan langsung nggak enak lagi jadi rasa kayak itu bukan cuma si Raka Fikri Angga Bayu sama si Andre juga merasa hal yang sama tapi karena nggak mau terlalu berlarut wah mereka lanjut lah ngobrol lagi soalnya yang nggak ada apa-apa nah di sini tanpa mereka sadari firasat itu ternyata tidak sepenuhnya salah karena kepergian si Sela sore menjadi awal mula kejadian-kejadian aneh yang mengikuti kami satu persatu. Jadi setelah beberapa saat duduk di warung Wak, mereka akhirnya bubar dan pulang lari ke rumah masing-masing. Tapi si Fikri sama si Bayu gak balik, dia mau nginep di rumah aku. Nah dia kebetulan memang besok hari libur kan. Mereka nginep di rumah. Nah nyampe di rumah si Raka, mereka langsung nyalain PS tuh ya main lah kayak biasanya. Sampailah tengah malam karena dia capek, mereka berhenti main. Lanjut lagi rebahan tuh di kamar si Raka sambil ngobrol-ngobrol, belum ngantuk memang mereka. Nah di tengah obrolan itu si Fikri nanya, weh kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Sela? Kok tumben kali dia ngomong kayak gitu ya ini? Bayu bilang dulu deh gitu loh, aku juga ngerasa kayak gitu. Terus nih ya, kata si Bayu terus nih ya biasanya loh dia pakai baju double-double. Udah tadi dia pakai seragam, terus dia pakai rompi atau pakai jaket. Biasa hamil dia Pak. Kata si Bayu nih aku ngomongin sembarangan kata-kata. Sekarang kan memang lagi musim hujan, jadi wajar dia pakai baju tebal. Tapi Bayu sama si Fikri masih dimikirnya enggak Wak. Waktu itu Sela nih Nan memang punya pacar namanya Anton ya. Anton ini juga anggota geng motor tapi beda geng sama kami. Terus dari yang mereka tahu Anton ini anaknya memang nakal emosi dan terus juga dia sering ikut tawuran gitu loh sama geng motor. Nah ingat karakter Anton yang kayak itu si Raka jadi kepikiran jangan-jangan Anton ini pula yang mukul si Sela gitu kan. Ingat gak kan jadi dia nanya kalau ada yang mukul dia kita bakal ngapain dia bilang sama si ibu kawannya ini Fikri nggak bisa jadi juga Wak. Jadi si Sela kan bilang punya telepon kita kalau ada apa-apa kan nggak ada telepon nih aku telepon aja udah nggak usah udah tidur dulu kan udah malam kalau udah apa-apa pasti dia nanya dari tadi aman tuh tinggal ditengok kan nggak ada panggilan dari dia kan dan kita istirahat aja kasih Bayu nah udah si Raka sama yang lain pun nangis Fikri nganggu aja kan akhirnya mereka putusin lah untuk tidur entah berapa lama setelah kami terlelap nanti tiba-tiba aku dan si Raka dalam mimpi itu Raka lihat ada Sela di aku juga marah matanya motor terus gak lama dia teriak lama tolongin aku mana janjimu itu terus berulang mana janjimu kamu gak tolongin aku kamu gak tolongin gitu sampai dia kebangun si Raka ya nah pas aku kebangun aja gitu badan aku langsung panas kepala aku berat semua badanku sakit-sakit macam itu waktu dia kebangun belum sempat lagi aku tenangin diri Raka ngeliat si Fikri sama si Bayu kebangun juga dalam kondisi yang mus-musan kayak itu tapi kayaknya bukan kebangun gara-gara aku kebangun nah sama-sama bangun tuh berdua nih terus si Fikri nanya Sela ada kabar gak? Cuma nanya kayak gitu si Raka langsung nengok HP gak ada kosong, gak ada chat gak ada miss call, gak ada sama sekali nah seolah paham maksudnya si Fikri akhirnya si Raka itu ada langsung nelfon si Sela telepon gak aktif nah di situ mereka masih kayak positif thinking Wak kalau Sela gak ngabarin berarti ini pasti gak ada apa-apa kan dia udah pergi dari seperti sampai tengah malam dia gak ada nelfon berarti harusnya gak ada apa-apa nih harusnya dia udah tidur atau HP-nya lebar gimana gitu ya kan nah masing-masing dari mereka sebenarnya masih agak terbawa rasa gak enak Wak tapi gara-gara badan kami udah terlalu capek kali nanti ya kepala juga udah berat apalagi waktu bangun juga gak enak badan aku ya kan ya udah mereka cuma sepakat udah besok pagi aja kita telepon si Sela dan ya pelan-pelan rebahan lagi tidur tapi malam itu silakan dimimpikan ya
Nah, besok paginya mereka semua bangun dalam kondisi demam. Demam semuanya. Fikri Bayu langsung pamit pulang ke rumah ya. Sementara kondisi si Raka makin lama jadi makin parah lagi. Sejak hari itu ya, kebetulan tumbang setumbang ini. Cuma bisa tidur kan full. Setelah kapan dia bisa gerak dari tempat dari sekolah atau tumbang atau bangkit dari tempat doa. 3 hari yang mereka. Dan anehnya saya juga udah selalu mimpi materi itu muncul si Sela dan tangan buka enak dia terus nanya aku nggak nolong mimpi itu tuh bikin si Raka ya pasti nggak bisa tidur nyenyak ya kan akhirnya saya bangun buat tengah malam terus tuh aja aku pusing lagi mau saat aku dia saking nggak enak ya aku tuh saking pusingnya saking sakitnya aku bahkan udah nggak kuat lagi main HP itu maka 3 hari itu Raka sama sekali nggak tahu gimana kabar si Sela pun selama aku sakit itu nggak ada kayak kabar mendadak tentang si Sela tuh ke rumah nggak ada. Sampailah di hari ketiga si Raka ini sakit. Tepat jam 10 malam tiba-tiba ada kencang gitu. Nggak lama kakek sama bapak si Raka ada tinggal di situ juga orang keluar. Pak, tapi di sini harus cari dia harus ikutan ke kantor dengerin maksudnya gimana Pak? Anak saya ngapain? Orang udah 3 hari nih, dia mau ngomong nggak bisa sakit Pak. Nanti kan penjelasan di kantor Pak ya, yang penting kenapa harus ikut sama kamu. Polisi itu mungkin kantor, terus yang ada isinya memang aku, dia harus dibawa ke kantor polisi. Nah karena nggak bisa nolak, kakek sama si bapak ini pun akhirnya ngelepas si Raka ikut di polisi dalam keadaan demam-demam kayak gini dari masuk ke polisi. Cuma waktu itu masuk mobil, HP udah sama si yang udah sama polisi. Kasih, harus polisi masuk dalam mobil, Raka dalam mobil polisi, bapak sama kakek ngikutin dari belakang mobil pribadi. Aku terus silakan ke rumah. Di sepanjang jalan, Raka mencoba memberanikan diri Wah, ini kenapa saya dibawa? Pasti salah apa? Dan aku dia main nanti kamu juga tahu kata mereka jawaban gitu dan mungkin perasaan aku nggak enak. Udah pada udah kayak gitu, ngambek pada nyampe di kantor polisi. Raka baru sadar ternyata yang dipanggil bukan dia aja Wak. Di sana ada banyak anak-anak geng motor dari sekolah lain ada begitu sebenarnya dong puncak kuliah berbingung tapi waktu itu polisi nggak ngegangguin siapa sama anak itu polisi ini malah terus si Raka masuk ke satu ruangan khusus yang ada di samping ruangan kantor polisi untuk masuk ke polisi bisa apa sih kayak ini ada si Andi si Andi awalnya sih Raka mereka di sini habis tahu berapa pasti ya kayak anak-anak di luar tadi dari puncak dari putaran gitu nah itu pikir segera dan pertanyaan itu baru terjawab polisi nanya kayak gini kamu ini kemana Sela? Kapan terakhir kali kamu ketemu sama Sela? Polisi 3 hari yang lalu Pak waktu hari Jumat kenapa Pak? Karena muda polisi malah minta ya jangan bohong kapan terakhir kali kamu ketemu sama si Sela? Betulan 3 hari yang lalu Pak dia mau mobil dekat sekolah kata si Raka cuma Pak entah kenapa si polisi ini terkesan macam tidak siap punya dia seolah-olah aku ini lah orang yang terakhir kali pergi sama si Sela kok sama ngomong gitu-gitu terus Wan pasti nih salah satu petugas polisi itu nanya keluarin HP dia keluarin HP buat tadi dia ambilin di awal itu terus ngecek riwayat panggilan di situ di HP itu ternyata ada 2 hari yang lalu which is hari Sabtu ada miss call dari si Sela tapi gak aku angkat tadi kan bilang aku gak kesanggup di HP polisi bilang nanti tengok ini kau orang terakhir dihubungi sama si Sela ya Pak mungkin Pak saya betul gak tahu Pak saya lagi sakit kemarin Pak baru kayak saya gak ngeliat HP untuk saya nah itu polisi dia mau dia macam kayak periksa beberapa menit lah terus dia suasana langsung beberapa menit dari ruangan itu dari terus macam panjang balik ambil sama siapa gitu nunggu aja mereka udah ditanyain dua kok mental mereka gitu akhirnya setelah polisi nyocokin semua keterangan kayak gitulah si
tanya, oh di sini mereka bertiga masih nggak tahu di sisi lagi di mana, kenapa? Polisi nggak pernah jelasin apa-apa, cuma nanya-nanya aja. Kami pun nggak berani nanya balik dan dia udah boleh pulang, dia udah sepupu. Lalu setelah keluar dari ruangan, mereka berdua adalah kakek sama bapak isi Raka pulang bersama. Sampai rumah Andre sama si Arga mutusin menginap dan menginap sini aja rumah. Kalau sudah nonton yang lain, sedikit sama si bayi. Soalnya mereka mau bahas soal si Sela. Nah, pas semua udah kumpul, Fikri yang ada pertama kali bahas soal Sela hilang. Udah 3 hari dia belum balik. Keluarga lapor polisi, makanya kita ditanya. Kamu sama bayi udah ditanya kedua, terus sekarang kalian mungkin baru mau ngewe 3 hari ini juga ya, biar dia tahu aku itu si Sela terus. Dan anehnya mimpi aku sama persis kayak begini, kamu lihat cerita. Kaget sama kayak mimpi apa lah. Setelah Fikri sama si bayi cerita lah. Kalau selama 3 malam itu Sela ini datang ke mimpi mereka dengan muka marah terus bilang, apa kalian gak nolongin aku? Apa gak langsung merinding aku tak di situ? Saya lihat mimpi mereka. Mereka si Raka sama si Fikri dan Bayu. Belum mereka di situ. Mimpi juga aku juga ada 3 orang ini mimpi yang sama kan. Jadi tengah kehebohan itu Monik dikit lah. mereka yang lagi ngobrol. Selama kakek bilang kayak siapa? Kan kemarin kakek lihat ada perempuan lagi berdiri dekat dengan tapi dia nggak bisa masuk soalnya ibuan atau sosok peliharaan si kakek itu dan perempuan itu sosok kakek itu memang punya pegangan gaib ada yang gaib dia bisa yang kakeknya mau ada perempuan kakek nggak tahu dia siapa tapi dia pesan sama kakek kalau dia ketemu tolong gimana kok virus pergi sementara Rangka dan yang lain semua aku maksudnya ya terus sekarang kakek langsung jadi nggak enak tuh tapi dia udah hampir tengah malam ya kan mereka mutusin untuk istirahat. Nah pas mereka tidur mimpi lagi ya situ mimpinya mereka nggak sendiri loh ada Fikri ada Bayu juga bertiga di sebuah perkebunan sayur yang luas sekali dan angin di sana itu sepoi-sepoi hawanya berasa adem dan selesai tenang kali mimpi baik kan. Nah nggak lama dari situ mereka melihat ada cewek yang lagi ngelambai tangan dari jauh masa kedua dekat lah ya. Dan makin lama makin jelas si cewek itu melambai si Sela melihat si Sela di BB aja makanya Sel kok kemana aja semua orang pada nyariin kau loh pulanglah yuk kita Sela senyum tapi senyumnya macam dingin macam kosong tidak ada sisa amarah sudah lama Sela melihat mereka susah terus dia bilang kalian aja pulang tempat kalian bukan di sini ada masalah tapi nggak pulang kalau nggak pulang maka coba narik tangannya si Sela supaya dia balik. Nah bisa si Raka ini maksa tiba-tiba ekspresi muka si Sela ini langsung senyumannya hilang matanya langsung merah dan dengan nada tinggi dia bilang ya kalian yang pulang. Nah lihat Sela semarah itu Raka langsung berlari ke jauh sebuah juga tapi belum mau dia berlari karena satu jatuh ke tanah langsung terbangun dulu. Dan di sini lagi-lagi ada Fikri sama Bayu sama dia udah tenang lagi pikir udah Wih. aku juga Bayu cerita itu kalau dia mimpi lagi ada di perkebunan yang asli nggak lama dari itu ada suara manggil yang rupanya itu si Sela waktu di sana lihat si Sela maju dan kalian pulang aja apa aku sama si Fikri nggak saling mana ya sama dulu sinilah akhirnya mereka sadar besar kemungkinan mimpi itu adalah pertanda bahwa ada yang mau disampaikan sama si Sela tapi di sini mereka belum tahu misalnya barulah sekitar jam 8 pagi HP-nya si Raka yang nelfon pagi sama dia sekarang mau datang ke Sungai Gunting ya bapak ada wartawan cepat lokasi naik motor satu motor kami dari Gunting juga pas nyampe lokasi Sungai Gunting itu ada banyak kali warga berkerumunan ada juga beberapa polisi yang masang garis tapi yang bikin Raka ini salah fokus bukan keramaian dari bentuk tempatnya suasananya sampai kontur tanahnya deh itu persis sekali kayak kebun yang muncul di mimpi aku tadi malam persis aku langsung sampai Pak Gufron Pak coba lihat turun lihat ke bawah dan lihat sendiri Raka Fikri Bayu langsung turun ke bawah di area dataran yang dekat dengan Sungai. Waktu kami nyampe di lokasi
tergolak dalam kondisi sistematis. Nah, ngelihat itu semua, aku langsung ingat sama ucapan kakek aku. Dia minta diantarin pulang. Di situ lah kabarnya, apa maksudnya kakak? Diantarin pulang sih, artinya jasadnya si Sela ini harus dibawa balik ke keluarganya lagi. Itu maksudnya kamu pulang ke kamu lagi. Dan meskipun cara meninggal dengan cara yang seperti itu, Nadia masih ada sedikit perasaan lega di hati kami karena paling tidak jasadnya Sela bisa ditemukan dan bisa kembali lagi. Mereka semua memaksakan untuk hadir di sana dengan perasaan bercampur aduk dengan segala tenaga yang mereka punya serta juga doa terbaik yang mereka punya juga ini untuk mengantarkan si Sela ke tempat istirahat. Selesai setelah pemakaman, polisi datang lagi nyamperin si Raka untuk datang lagi ke kantor polisi terdekat. Awalnya si Raka ini takut ini memang nyalahin aku nggak ya? Kok kan Raka akhirnya di cuman untungnya alih-alih nyalahin lah, polisi malah bilang kalau keterangan mereka kemarin itu sangat membantu proses penyelidikan karena dari penjelasan mereka yang sama-sama sinkron, terus juga soal si Raka yang lagi sakit dan akhirnya kali ketemu sama si Sela di hari Jumat, polisi itu bisa nyusun ulang kronologi lagi, Wak, ngecek lagi alibi orang-orang yang terlibat sama si Sela dan memastikan kalau si Raka dan kawan-kawan ini nggak ada di sekitar lokasi yang kejadian atau orang lebih kayak gitulah. Polisi juga bilang kalau mereka ini semua bersih dari segala tuduhan dan di sini polisi juga menjelaskan kurang lebih kronologi yang mereka tahu sedikit itu. Jadi dugaan si Fikri soal baju lapis-lapis si Sela tadi itu tongkrongan pertama menurut hasil otopsi Sela memang lagi hamil. Mana siapa pacarnya si Anton kita nggak tahu jawab mereka itu situ terjadi rasa Anton si Sela melawan gitu pasti ada lah upaya salah si Sela itu melawan. Anton nekat melakukan tindakan yang jauh lebih biadab lagi di mana dia mengajak beberapa kawannya untuk nanyain si Sela juga. Dan lagi-lagi di sini mohon maaf buat detailnya nggak akan aku ceritain bisa menghargai Sela sama keluarganya, cuman yang jelas cara mereka memperlakukan Sela betul-betul di luar batas manusiawi. Saya tahu. Nah, dengan kronologi dari polisi, darah kami semua, darah Raka dan kawan-kawannya harus gini kesal kami, marah, ya emosi. Aman terbaik apa ya? Tapi sebelum kami bertindak begitu aja, nah polisi dan bilang jangan nggak usah. Ini tidak kriminal berat, biar kami yang urus. Nama-nama kawan si Anton itu juga. Sebentar lagi mereka bakal ditangkap. Waktu itu mau ketangkap ya semua polisi baru nanti nama mereka. Nah dengan penjelasan itu Raka dan kawan-kawan akan memutuskan untuk pulang dengan hati yang tenang. Marah dia, sedih dia, kesal dia, semua dicampur dia sama. Cuma mereka berusaha ikhlas dan mempercayakan semua yang polisi. Hari pun berlalu, akhirnya kabar besar pun datang. Polisi berhasil menangkap semua pelaku yang sudah ngabisin nyawanya si Sela. Semuanya ketangkap. Dan tadi si Antoni juga bawa kabar. Dengar kabar itu, semuanya juga lega kawan-kawannya karena setidaknya Sela dapat keadilan atas perilaku keji yang ditimpa Sela. Jadi hari kabar besar itu tiba, malamnya Raka ketemu si Sela. Bedanya cara dia senang sebenarnya lagi macam Sela ini jalan di savana gitu kan ya ngeliat itu macam Sela itu lagi pamitan gitu campur aduk juga sedih kan pasti tapi ada juga rasa lega yang nggak bisa aku jelasin. Beberapa hari kemudian barulah Raka paham kalau Sela ini datang ke mimpinya malam itu karena dia akhirnya bisa tenang mungkin ya. Dan sejak mimpi itu juga Sela udah gak pernah lagi muncul di mimpinya Raka. Dan hal ini juga seolah-olah menandakan kalau janji yang dulu pernah sama Raka Sela. Oke, waktu ini tadi itu kisah yang dialami sama Raka dan ketiga temannya. Kisah
Nusantara selalu masuk. Oke Pak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video ini. Saran-saran video selanjutnya, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau mau buat video baru dan subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan ada di channel. Sampai jumpa. Bye.
motor di depan angkringan lah, tiba-tiba datang lagi di tukang parkir. Hati-hati ya mas, itu lagi kok. Dengar itu nah, itu kan sebenarnya biasa kan, cuma aku agak kaget. Oke, ini udah ketiga kalinya nih aku diingetin untuk hati-hati. Pertama bapak-bapak kemarin, terus ibu baru sekarang tukang parkir. Sebenarnya itu kan memang peringatan yang wajar kan Pak. Cuma yang bikin aneh itu nada mereka bertiga tuh sama-sama tegang Wak. Biasanya kan jadi ya mas, ada dari motornya. Jadi ya mas, kayak gitu semua pada nata kamu serius sama kayak gitu Nadia. Itu kenapa aku merasa janggal. Cuma ya udah aku tetap senyum sama si mas itu bilang makasih langsung kan begini. Karena guys, motor kan si Arman yang nyetir lagi kan. Lanjutlah masuk ke jalur utara seperti rencana awal. Awal di situ juga perjalanan pulang masih aman-aman aja Nadia. Langit belum begitu gelap, jalanan juga masih nggak terlalu ramai. Tapi semakin jauh keluar kota, suasana mulai agak beda. Kendaraan yang lewat makin dikit, langit juga perlahan dan mulai gelap nih. Nah pas nyampe di daerah Magelang, tiba-tiba hujan lagi. Karena nggak mau kemalaman, kami bablas aja nih pakai mantel yang bentar, itu bablas hujan. Tapi makin lama kami jalan ada hujan makin deras. Terus kiri kanan kami nih mulai berubah hutan gitu loh. Gimana yang mau pernah lewat hutan di kayak gitu kan waktu berangkat tadi kan juga lewat hutan dan walaupun ini tidak berbeda. Tapi suasananya yang beda kan. Sepi itu terasa lebih dalam gitu. Dan beberapa kali kan aku merasa kayak kok kayak ada yang ngikutin kami ya. Bukan motor dan kayak ada yang nempel gak motor kan. Kalau aku tengok belakang gak ada siapa. Jangankan orang naik kendaraan itu gak ada yang lewat. Aneh gak kan. Sekarang kan ada di situ. Masih diam aja juga. Aku gak ada nanya sama si Arman. Bukan Arman lagi nyetir kan. Bener nanti dia mau kira. Udah dia bilang ada yang aneh deh. Motor terus maju sampai akhirnya hujan makin deras lagi. Pandangan mereka pun terasa buram. Bisa nih. Nah gak sanggup melanjutkan perjalanan. Arman pun ngerti dia. Memutuskan untuk menuju. Untungnya gak jauh di depan kami itu dan dia ada buku kecil banget. Arman langsung menepi sana. Tapi mereka berturut set berhenti, tiba-tiba berhenti, betul-betul berhenti total. Langsung berhenti, ada berhenti gak jadi orang duduk kan? Naik lagi motor, set, dan hujan lagi. Baru beberapa meter kami jalan aja, turun lagi. Dan hujannya kayak hujan gak santai itu memang udah buram kali pada kami kan. Berhenti lagi lah sini, siapa si Arman? Ngerugi bawa pohon besar. Pas kami berhenti, nepi itu berhenti juga hujan tuh. Apa nih? Dia mereka berhenti, hujannya juga berhenti Wak. Nanti mereka jalan, hujannya makin deras lagi. Kayak di atas tuh ada keran shower kan, yang bisa dinyalakan doang. Kayak itulah kurang lebih bayangannya. Alman mungkin gara capek ngetir kan, baru milih apa kayak gini nih? Itu marah dia Wak. Dia cuma bilang, cuaca lagi nggak beres nih Mak. Nah, kita tunggu bentar aja. Kalau memang betulan berhenti, baru kita lanjut ya. Di situ sebenarnya udah perasa aneh kali nanti, tapi aku harus katakan supaya Almannya juga nggak tegang ya. Keren? Dan tunggu aja dulu, rokok aja dulu. Benar-benar sebab gua datang lagi enggak, hujan memang nggak datang lagi. Betulan berhenti, feeling aku ini kayak betulan berhenti. Di situ lipatlah mantel, lanjutlah jalan lagi. Digas nih, akhirnya tuh mereka gas, hujan lagi Pak. Cuma di situ hari nggak gelap kan dia. Satu-satunya sumber cahaya kami itu cuma lampu motor itu aja. Dan makin lama kami jalan, aku mulai ngerasa nggak yakin. Ini jalur ini benar apa enggak ya? Soalnya selain gelap, selain sepi kan, HP aku tuh tiba-tiba hilang sinyalnya. Maps mereka tuh nggak hilang sinyalnya. Nah kebingungan itu tiba-tiba muncul sorot lampu mobil sedan dari belakangnya. Aman aja langsung nyender ya. Potong mobil motor mereka. Terus dia belok kanan Wak. Nah nggak lama mana nih kita belok kanan nanti dia. Pas pulang waktu dia nanya sinyal HP muncul. Wak bisa dibelok kanan, udah ikutin mobil tadi aja kata si Bisa. Belok kanan aja si Alman. Tapi begitu mereka belok Wak, mobil sedan itu udah nggak ada.
Akhirnya kamu bisa motor kamu itu nggak bisa lewat tuh. Coba ini kan sih. Nah, beda ngomong mah jangan kita balik kayak kita salah jalan ini. Mana suka balik? Berhenti lah di situ. Coba putar map lagi. Sehingga tuh lebih mulai. Nah di momen ini matanya si Dimas nggak sengaja ngeliat ke arah rumpun bambu yang memang nggak begitu jauh dari tempat mereka berada. Bambu itu tinggi dan rapat-rapat semua dan hampir macam menutupi separuh jalan yang ada. Terus nggak lama tiba-tiba terdengar suara laki-laki. Untuk beberapa saat kemudian udah nggak tenang tuh, udah nggak ada lagi bobok suruh, udah kayak lepas lah kami dari rasa ketakutan itu. Karena ada bumbu kecil di sebelah kiri ya men ada, terus di depannya itu ada lampu teras ya warna merah lampu teras, terus di depan bumbu tuh ada meja kayu yang biasanya kayak dipakai buat di angkringan gitu. Nah, ada di situ kelihatan lah lumayan ikonik lah ya, ada bumbu. Coba ambil aja kamu kan berhenti. Itu aku yang 5 menit kemudian apa lagi bubuknya sama ada lampu merah di depan ya, ada meja kayu di depan bahkan ada ember biru pojokan bubuknya yang biru. Ini mulai bubuknya tadi Pak, mungkin mirip aja Pak. Tadi selalu nggak ada nengok ember ini kan ada ember mungkin beda pasti beda ada gas lagi Pak. Jalan ketiga kali ketemu lagi. Tapi kalau ada di Bima dari ikut. Ada di Bima tapi 2000 ya? 2000 dan di sekolah ikut lomba sih. Ada sama tua. Karena baru aja ngelanjutin perjalanan ini dari kejauhan
kami ada demo cahaya merah temaram. Pas sudah makin dekat tuh kan, itu buku yang baru dia kami lewati yang di atas mejanya ada botol minum ampunan, ada di situ. Iya. Coba ada sesuatu yang sedikit di depan meja bubuk itu ada cewek berbayar menjahit rambutnya di kode tapi ada tangannya dan di tangannya ada keranjang bambu macam orang habis belanja. Ada si cewek. Ya ini selama ada apa? Ngapain kok ada perempuan sedikit kena hutan tengah malam kayak gini? Pun kalau dia tinggal di rumah itu rasanya kayak Malah di sama orang enggak gue kosong. Mungkin lah itu orang tahu. Si Alman nggak mau dia meneki langsung ngegas dia tanpa memperdulikan botol minum aku di sana. Gas kemarin mau bertunggu ini nggak berani waktu pas lewat itu nggak berani sebenarnya waktu gitu. Tapi dari jauh udah nampak itu botol minum aku dari khas warna. Kemudian waktu tengok lewat kondisi setegang itu kami cuma bisa berdua. Alhamdulillah kami itu dari terakhir dari rumah setelah baca doa jalan di depan pelan-pelan berubah. Pohon-pohon yang dari mana kali mulai ada jarak-jarak penanganan dan rumah-rumah warga udah mulai kelihatan di kiri kanan, udah nggak hutan kiri kanan. Malam kemudian muncul lampu-lampu kendaraan dari kejauhan, baru dia melewati. Wah, alhamdulillah lewat. Itu orang lagi kita berhenti dulu, misalkan juga lewat. Lewat dan selama ini dalam beberapa menit sampai mereka ketemu papan penunjuk arah. Kalau aku mengikuti papan itu Kelihatan dadanya apa? Mau dadanya kelihatan. Nggak mau. kedinginan juga ya kan. Salah satu warung dekat sana untuk istirahat. Dia masih pesan kopi, sama pesan mie. Selain mereka ada beberapa bapak dan satu anak muda juga yang lagi duduk di warung. Nah pas kopi datang, aku masih gak enak gitu rasanya. Kan buka gelasnya, jadi kayak shock masih agak trauma itu sampai kejadian tadi kan. Dan mau ada lagi sama itu. Ini aku sebelah itu dan apa mas? Karena aku nggak bisa paling orang sini juga itu juga kayak gitu lah dia. Aku kan, aku ada gini kayak gitu. Aku shock sampai dari tadi kok udah juga takut kopi aku dia papain ya. Tapi udah juga cuma kok seolah tahu apa yang baru saja di masalah si bapak ini nanya lagi kok lewat sini mas kenapa nggak tadi bukan dia lah hubungannya tapi aku masih berusaha santai nggak ada apa-apa bapak apa yang bapak bapak kan sudah antrinya ini saling pantang aku sudah lama bapak ini ngomong mas belum tahu ya biasanya nih yang hampir ke warung ini pasti habis nyasar lagi kan mas dan hutan yang kalian lewatin itu bukan tempat biasa alas rompong bisnis gimana kak? Sepulang si bapak penjual angkringan tuh cari kalau jalur yang kami lewati tadi tuh Nadia itu masih bagian dari alas rompong hutan yang memang terkenal sama dan sejak tol Trans Jawa itu dibuka jalannya ini jalan lamanya ini makin sepi juga kalau di lewat jalan tol dan yang lewat alas rompong itu biasanya cuma warga sekitar aja itu yang tapi terasa jauh lebih sepi dan di sini lagi dan si bapak tadi tuh yakin kalau ada yang mampir ke warung aku ini terus mukanya panik bengong isi dimas itu pasti bukan warga sini dan pasti disesakin di alas udah biasa kayak gitu mau rumah penjelasan dibuka kita orang tua di sini masih aman tapi kalau ada itu alas Duduklah.